mengganggu sudah. Untuk waktunya ibu-ibu saya ajak untuk sharing, untuk ngobrol-ngobrol. Boleh. Baik. Ini saya ada tugas dari guru bergerak. Salah satunya kita harus membuat suatu program atau kegiatan yang khususnya program atau kegiatan ini nanti bisa berdampak positif pada murid. Berdampak positif pada murid bukan kita yang menentukan kegiatan atau programnya, tapi program atau kegiatan ini mengakomodir suara atau pendapat dari siswa. Jadi siswa itu kita berikan pertanyaan, kira-kira anak-anak nanti menginginkan program atau kegiatan apa yang akan diikuti atau dilaksanakan. Jadi sementara saya mau ajak sharing dulu sebelum ke anak-anak. Dari ibu-ibu punya ide enggak sebelum saya floorkan ke anak-anak membuat pilihan. Dari ibu dulu saya ajak ngobrol nih, kira-kira program apa ini yang akan kita buat yang nantinya berdampak positif pada murid. Masih gimana? Ada yang beride-ide gitu sebelum kita floorkan ke anak-anak? Misalkan programnya tentang kesenian gimana, Bu? Jadi tentang kan kesenian. Ya, kita kan punya alat musik gamelan. Nah, itu nganggur, Bu. Nggak ada yang nggak hidup lah. Jadi di sini itu masih, padahal potensi anak-anaknya ada. Cuman ya itu nggak ada pelatihnya, nggak ada yang mau membina gitu. Bagaimana kalau misalkan itu kita hidupkan lagi? Wah, berarti di sini kita punya modal sebenarnya, punya aset. Iya, benar, ada aset. Modal secara fisik ini berupa alat musik, alat musik tradisional, berupa gamelan. Dan ini pernah dioperasikan juga sama anak, pernah dipakai juga. Pernah sebelum pandemi. Tapi kalau sekarang kondisinya alatnya masih utuh, masih bagus. Dan kita punya modal fisik, alat, tempatnya juga ada. Terus punya potensi, berarti modal manusianya sudah ada. Iya, SDM-nya ada dari anak. Iya. Cuman ada kendalanya di pelatih. Iya. Oh iya. Kira-kira mau gimana kan Bu? Mau diadakan apa menurut Ibu untuk ininya? Dengan alat musik tradisional berupa gamelan ini, dengan potensi yang dimiliki oleh anak, berarti mereka sudah menguasai sedikit tentang gamelan. Iya. Kira-kira kita mau merencanakan ekstra berarti dalam bentuk ekstrakurikuler. Jadi kita merencanakan, kalau dari kita ya, nanti kita tawarkan lagi ke anak-anak, karena ini kan programnya kan yang mengikuti anak-anak. Iya. Jadi itu pilihannya anak-anak. Iya. Dan nanti supaya anak memiliki tanggung jawab terhadap ekstra yang dipilih, semuanya kita kembalikan kepada anak-anak. Tapi kita sudah punya rencana, kita mau mengadakan ekstra kurikuler kesenian atau karawitan. Ekstra kurikuler karawitan. Kalau kita tuliskan dalam bentuk program, berarti karawitan ini berkaitan dengan budaya. Kita gabungkan, kita cari nama programnya supaya menarik nanti. Melestarikan budaya karawitan. Melestarikan budaya karawitan. Itu aja. Bisa disingkat apa itu ya, Bu? Disingkat apa ini? Yuk kita cari akronimnya. Biasanya kalau diberi akronim itu membuat anak-anak itu penasaran, interest nanti. Jadi kita beri akronim apa jadinya? Singkatannya dulu. Ini dulu programnya dulu. Mari melestarikan musik karawitan. Mari melestarikan musik karawitan. Biar menarik. Mami mari melestarikan musik karawitan. Siwi. Mami Siwi. Keren ya kayaknya ya. Ini buat penasaran. Ada mami, ada siwi. Ternyata akronim dari mari melestarikan
mengayomi. Tapi dalam modern. Mami, Mami kan modern. Mami sih. Mami Siri. Oke. Gimana? Bagus ya? Cocok. Cocok. Jadi dari kita ini nanti akan memberikan gambaran sedikit. Ada program ekstrakurikulernya Mami Siri, tapi semuanya nanti kita kembalikan kepada anak-anak. Seperti itu. Sementara diskusi kita hari ini alhamdulillah sudah berhasil menemukan program yang mudah-mudahan bisa berdampak positif. Amin. Kira-kira ada yang mau dibahas lagi nggak? Mungkin Ada nanti ya? kalau misalkan anak-anak setuju, oke, kita perlu mencari pelatihnya. Oh iya, karena di sini belum ada asetnya pelatih sendiri. Nggak ada. Belum ada. Jadi pelatih ya yang masih belum. Iya. Tapi kita tadi punya potensi ada salah satu anak yang mampu. Apakah anak ini bisa misalkan Terus kita punya anak. punya alatnya apa? Anak ini Atau nanti mungkin bisa dia punya mengubah kenalan di sanggar. Oh iya, kita punya di lingkungan SMP ini kan ada sanggar. Bukan di lingkungan SMP. Di dekatnya daerah sekitar dekat. SMP, maksudnya di lingkungan dekatnya Iya. SMP Ada kita ada sanggar. sanggar. Itu juga termasuk aset mungkin dengan kita kolaborasi dengan Ya, sanggar. bisa. Kita akan bisa menemukan pelatih. Bisa masukkan juga. Untuk waktu pelaksanaan jadwal nanti dibahas setelah saya komunikasi dengan anak-anak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Berarti kita akan langsung sharing-sharing. Semoga sukses acaranya ini, Semoga programnya. programnya sukses untuk Amin. SMP, sukses untuk anak, sukses untuk kita semua. Amin. Terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya kalian ya. Kalian kan barusan selesai melaksanakan asesmen sumatif. Ya, benar ya? Itu di sesi 1 semua. Iya. Ya. Nah, begini Bu Guru mau ngajak sharing, mau ngajak diskusi. Kalian sebagai perwakilan dari OSIS dan juga perwakilan dari beberapa kelas. Kaitannya dengan salah satu tugas yang ada di Bu Guru, yaitu pada materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi saya harus ngajak diskusi siswa salah satunya. Mau mengajak membicarakan tentang program atau kegiatan apa ya yang sekiranya itu bisa berdampak positif pada murid. Salah satunya program itu nanti bisa menumbuhkan kepemimpinan murid, menumbuhkan sikap mandiri pada murid. Kalau saya perhatikan kita sambil flashback ya, evaluasi, kalian punya program yang sangat diminati itu pada, kalau di antara 3 ya, di antara intra, sama ekstra, kayaknya kalian lebih minat kemana? Ekstra kurikuler. Saya tahu ekstra itu sangat menonjol sekali di SMP saya rasakan. Kan sudah ada beberapa ekstra. Ekstra itu dipilih sendiri atau dipilihkan sama guru? Pilih sendiri. Oke. Untuk programnya bagaimana? Apakah kalian sendiri yang buat program atau ditawarkan oleh sekolah? Ditawarkan oleh sekolah. Nah, sekarang saya coba mengubah mindset kita bahwa program itu bukan sekolah yang buat, sekarang program yang buat kalian. Nah, kira-kira dari sekian program, terpikir nggak kalian merencanakan suatu program yang kita giatkan di sekolah? Di sekolah. Karawitan. Oke. Kayaknya sama kemarin dengan saya diskusi dengan Bapak Ibu dulu. Karawitan ini memang program baru atau yang diinginkan sekarang? Gimana menurut cerita? Program lama, ayo salah satu. Program lama yang hampir 1 tahun tidak bergerak, Iya. vakum, Iya. ya, tidak ada kegiatan. Oh, dulu pernah ada karawitan ini. Iya. Oh iya. Karawitan pernah ada. Kenapa vakumnya kira-kira? Karena pandemi satu, terus. Oke, tadi
disebutkan ingin mengadakan karawitan. Sepertinya guru tertarik juga nih dengan karawitan, karena waktu kemarin guru ngobrol dengan ibu-ibu juga kok ingin mengadakan karawitan. Kalau dari anak kenapa? Kok milih karawitan kenapa? Mau mengembangkan bakat dari SD, karena dulu di SD saya pernah ikut karawitan. Waktu di SD sudah pernah ikut karawitan, wah sudah punya potensi. Terus apa kira-kira? Berikutnya apa? Kenapa alasan? Itu yang pertama. Yang kedua, Karena sekolah sudah mempunyai aset. sudah mempunyai aset. Mempunyai aset maksudnya? Mempunyai Ada ruangan namanya, Ada ruangannya tersendiri. Ada alat-alatnya sudah lengkap. Masya Allah, iman kalau berarti ada alat-alat, ada ruangan, ada yang pernah mengikuti. Saya yakin pasti nanti banyak yang minat. Terus kira-kira apa lagi? untuk mengenalkan budaya bangsa. Wah, untuk mengenalkan budaya bangsa. Karawitan itu cenderung ke musik tradisional, dan tradisional itu jarang ya. Kita dengar itu, yang sering didengar itu mungkin justru lagu-lagu luar itu bagus sekali. Jadi salah satu yang kalian inginkan ada program karawitan seperti tadi, termasuk juga dalam melestarikan budaya daerah. Karawitan itu bisa mengiringi ini ya, tari singolong. Singolong itu khasnya Bondowoso. Jadi kalau kita bisa karawitan, berarti kalian juga ada juga yang mampu kan tari singolong di sini. Oh, iya, ada. juga. Berarti saling berkolaborasi, berarti budaya akan bisa dilestarikan. Bagus, keren. Saya tuliskan dulu program yang diinginkan karawitan. Untuk pelatih kayak gitu nanti dipikirkan nanti ya. Iya. Ya, sementara kalian menginginkan program yang selain di ekstra yang sudah dilaksanakan, ada ekstra baru yaitu karawitan. Oke, saya tuliskan dulu. Nanti kita ketemu lagi, kita berencana lagi bagaimana untuk langkah berikutnya karawitan ini mungkin dijadwalkan yang gimana, pelatihnya bagaimana, itu bukan dari guru tapi dari suara kalian sendiri. Kita hanya mengakomodir saja. Kalau itu pilihan kalian, insya Allah kalian akan melaksanakan kegiatan itu dengan kagum dan akhirnya mandiri akan tumbuh, dan juga jiwa kepemimpinan insya Allah juga akan berkembang dan tumbuh. Berarti hari ini kita bincang-bincang sampai sini dulu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf ini mengganggu waktunya Ibu lagi. Kita hari ini mau sharing apa ya? Ya, Ibu kan sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Iya, betul. Ya, ini berkaitan salah satunya dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.3 itu pada materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kami ada tugas bahwa
kami diminta untuk melakukan suatu tahapan bagja kaitannya dengan program atau kegiatan yang bisa mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kemarin sempat kita sudah sharing, Bu. Saya sudah diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, sudah diskusi dengan beberapa teman sejawat, dan juga sudah diskusi dengan beberapa murid, mengakomodir semua pilihan atau suara dari murid. Ternyata untuk program atau kegiatan yang diinginkan murid itu salah satunya pengen melestarikan budaya daerah melalui karawitan. Dan sempat kemarin kita ngobrol-ngobrol sama sharing sama teman-teman sejawat, ibu-ibu terutama, kita membuat jargonnya, programnya itu diberi nama Mama Siwi, mari melestarikan musik karawitan. Seperti itu, Bu. Dan sepertinya program yang disampaikan oleh ibu guru yang hebat-hebat di Esprasa ini dengan program yang diinginkan oleh murid itu berkesinambungan, sama ternyata itu. Sama-sama menginginkan melestarikan budaya karawitan itu ada lagi, Bu. Nah, makanya saya minta gimana dukungan dari Ibu kaitannya dengan program atau kegiatan rencana karawitan ini. Salah satu tujuannya kan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Nah, kita ambil pelajarannya itu dari mana, Bu? Mungkin apa dari intern kita sudah punya pengalaman tentang melestarikan budaya melalui karawitan ini, atau mungkin kita harus ambil melihat dari program di sekolah lain, Bu? Saya minta bimbingannya dari Ibu. Ya, terima kasih Bu Siti. Pagi ini saya diajak sharing untuk menumbuhkan semangat anak-anak lagi, menumbuhkan karawitan lagi. Karawitan itu kan budaya Indonesia ya Bu Siti. Dari situ mungkin nanti ketika anak-anak sudah kembali berlatih dan dia punya kompetensi di bidang itu, mungkin untuk bisa juga menumbuhkan leader-leader di mereka, jiwa kepemimpinan jiwa kepemimpinan ya. Nah, cuma sekarang Bu Siti ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan dulu. Yang pertama yang memang saya akan menunjuk pemerhati dari karawitan guru Esprasa sini. Oh iya. Jadi yang pertama itu kita pendamping, istilahnya. Pendamping, iya. Pendamping itu dia juga ini pencinta, pemerhati juga. Sehingga dengan begitu, dengan kecintaan guru tersebut terhadap karawitan ini, dia akan lebih banyak lagi mengajak anak-anak untuk masuk ke dalam tim karawitan. Nah, yang kedua Bu, karena keterbatasan kemampuan guru di bidang itu, karena karawitan itu kan harus punya skill ya Bu. Jadi kita harus mengundang guru gitu, guru seni yang memang kompetensinya di karawitan. Nah, saya mungkin nanti bisa rekomendasi saya Bu, ada beberapa teman yang sudah go provinsi, go kabupaten yang bisa membina. Untuk menumbuhkan itu tidak mudah Bu, karena yang pertama sebelum ini pada saat MPLS mungkin ya Bu, tampilkan dulu yang dulu pernah muncul karawitan kita itu, tampilkan dulu. Pernah mendapatkan ini Bu, karawitan sebelumnya itu? Oh iya, kita malah pernah main di TMI Jakarta. Wow. Pernah itu. Terus kita juga pernah main di Taman Budaya di Surabaya. Pernah kita. Nah, kenapa waktu itu bisa, sekarang kok nggak bisa? Karena pada waktu itu ada guru seni di sini namanya Bu Yayu. Itu dia mengundang pelatih. Jadi guru itu sebagai fasilitator. Hanya pendamping. Tidak harus dia yang melatih, mengundang pelatih. Nah, di samping itu Bu Yayu juga memberdayakan orang-orang sekitar yang pemerhati karawitan. Misalnya ada orang Blimbing itu yang memang pelatih topeng, dia juga punya simulung namanya Pak Sutikno, itu memang didatangkan ke sini. Jadi ada beberapa latihan itu yang memang Pak Sutikno yang ke sini. Memang melatih remongnya, melatih
topengnya, melatih singo ulungnya. Jadi memang kita harus korban waktu Bu Siti. Ya memang mau tidak mau harus kolaborasi Iya, juga. dengan masyarakat Iya, sekitar. dengan masyarakat sekitar. Pak Sugeng ini juga kita libatkan. Kita itu kan punya aset berarti ya. Nah, Aset di lingkungan sekitar termasuk juga seperti Pak Sutikno itu. jadi kalau pendapat saya ini kan mau tahun ajaran baru. Nah, mari kita cari kelas 7, kelas 8 yang mau naik ini loh. Ini Yang kita punya cari potensi. cari dulu untuk mengenalkan ke kelas 7. Setelah itu kita garap di bulan 8. Oke. Soalnya kalau kita garap sekarang nggak bisa. Ini pada saat sebelum liburan, OSIS suruh cari dulu adik kelasnya yang bisa di Karawitan. Saya sebagai wakil kepala sekolah akan menunjuk guru yang mana yang nanti akan bertanggung jawab pada Ekstra kurikuler. harus. Kalau enggak gitu nggak bisa. Ini aset terus alat juga kita punya. Iya. Itu modal fisiknya kita sudah ada, ruangan juga sudah ada. Saya malah ingin kepala sekolah itu juga peduli dengan musik kita. Kita itu sebagian alat punya tapi sudah rusak. Tapi kalau ini tidak kita gerakkan musik, ya nggak ada. Padahal kita kan sekolah itu kan seperti orang jualan. Kenapa di SMP 1 itu kok padusnya bagus, musiknya ada, ininya ada? Karena ada guru yang bertanggung jawab terhadap. Selama guru sini tidak mau bertanggung jawab, ya nggak akan jalan di situ. Jadi memang harus ada guru-guru yang bertanggung jawab. Jadi memang benar bahwa suatu program atau kegiatan itu akan berkembang jika memang rasa tanggung jawabnya itu memang sudah dimiliki, bukan cuma oleh murid tapi juga oleh Guru itu paham, oh anakku ini bisanya ini ya, kita sediakan. Ya. Jadi kemungkinan untuk ambil pelajarannya karena kita sudah pernah. Ini bisa jadi referensi pernah meraih kejuaraan, pernah yang tampil di namanya PMII. Afi, Gige yang sekarang ini memang pemusik. Gige ini sekarang pemusik di Malang. Afi ini Alumninya. itu memang dicetaknya itu dari SMP ini. Dan mungkin suatu waktu bisa diundang gitu kalau dia itu alumni. Iya betul. Ini lagi pokoknya alumni yang mana Gige itu kan guru musik sekarang. Terus Enggal itu aransemen. Sekolah seni. Sekarang ada di Surabaya. Dia itu besarnya dari sini. Iya betul Bu. Munculnya Itu bisa jadi dari aset sini. juga ya nanti. Modal. Sekarang itu Enggal berapa satu kali main itu? Satu kali dia bikin lagu. Itu nggak kurang dari 1 juta di atas. Dari mana Enggal dulu? Dari sini. Ya itu dari SMP sini. Sama Bu Yayu didatangkan guru sendiri, didatangkan pemerhati seni, akhirnya dibentuklah Enggal. Sekarang di Surabaya dia sudah banyak jalan-jalan YouTube yang sudah dia. Ya Bu, dari percakapan hari ini memang kita sudah bisa ambil pelajaran bahwa potensi yang dipunya SMP 1 Peracikan itu memang banyak dan eman kalau tidak diberdayakan, kalau tidak dikembangkan. Ya, Om itu yang guru penggerak juga sekarang? Ini dari sini. Iya dari sini juga termasuk ahli seni juga. Dia Ya nanti saya bisa dihubungi juga untuk gimana menggiatkan kegiatan kesenian terutama karawitan. Tinggal bagaimana nanti saya koordinasi. Siap. Terima kasih Bu dukungannya Ibu Wakasek urusan kesiswaan yang hebat. Belum bergerak tapi. Harus bergerak. Terima kasih Bu untuk percakapan hari ini sangat bermanfaat sekali. Nanti untuk selanjutnya ada gali mimpi, ada jabarkan rencana yang harus kita actionkan dari program. Saya mendukung untuk anak-anak bangsa. Terima kasih Bu. Terima kasih, maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.